Ketemu lagi dengan saya Nitonot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang request teman-teman tentang video viralnya seorang YouTuber dengan subscribe 3 juta, yaitu Indira Kalista di channel YouTube-nya Grita Agatha. Yang kita bahas nanti adalah permintaan maaf seorang YouTuber yang telah melakukan wawancara dengan Indira Kalista di channelnya dia. Dalam wawancara tersebut atau podcast tersebut menimbulkan sebuah polemik karena narasumber yang bernama Indira Kalista itu mengatakan sesuatu yang sangat sensitif, yang menyatakan bahwa dia tidak takut corona, no masker, no cuci tangan, yang menyebabkan video itu sangat viral. Terus banyak komentar-komentar yang tidak positif terhadap video tersebut. Bahkan seorang dokter nyentrik, dokter Tirta, juga melakukan komen pedas. Kali ini kita akan melihat dulu permintaan maaf seorang Grita Agatha yang telah mewawancarai seorang Indira Kalista di channelnya. Lihat dulu ya permintaan maaf seorang Grita Agatha. Sebagai content creator, saya telah menghasilkan ratusan video. Selalu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah mengedukasi dan menginspirasi. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Saya meminta maaf. Saya sadar betul bahwa sekarang kita sedang bersama-sama memerangi COVID-19. Tidak pernah sekalipun ada niatan saya untuk meremehkan atau menganggap enteng pandemi ini. Saya telah men-take down video saya agar tidak berkepanjangan. Sekali lagi, atas hati yang tersakiti, saya memohon maaf. Semoga dengan kejadian ini, saya menjadi content creator yang lebih memberikan manfaat lagi dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dari permintaan maaf tersebut kita lihat ya secara tarot apakah permintaan maaf itu tulus dan apa timingnya tepat, dan apakah juga hal tersebut dilakukan seorang Grita Agatha adalah hal yang benar. Karena sebenarnya seorang Grita Agatha itu posisinya adalah hanya mengupload atau mewawancarai
narasumber tersebut. Sebelum Anda melihat reading tarotnya, jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Oke, kita kecak dulu ya kartunya. Kita lihat kartu daripada Grite Agatha tentang permintaan maafnya. Kartunya seperti ini, hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya apa? Artinya Grite Agatha itu memang secara tulus melakukan permintaan maaf terhadap subscribernya, juga di luar subscribernya juga, terus orang-orang yang merasa tersakiti. Ini benar-benar dilakukan secara tulus apa yang diminta maafkan tersebut, walaupun dia sebenarnya tidak minta maaf, sebenarnya nggak masalah sebenarnya, karena itu adalah isi daripada narasumbernya. Tapi permintaan maaf yang dilakukan oleh Grite Agatha adalah benar-benar tulus. Dia merasa bahwa narasumber yang didatangkan tersebut bermasalah, terus dia uploadnya juga di channel YouTube-nya. Jadi dia melakukan permintaan maaf tersebut adalah tulus. Kalau Anda lihat videonya, permintaan maaf tersebut tidak bertele-tele, dalam arti dia tidak membela ya, tidak membela sama sekali. Sebenarnya dia tidak bersalah. Sebenarnya kalau memang dia mau membela dirinya, sebenarnya memang seorang Grite Agatha nggak bersalah sama sekali, karena posisinya dia hanya yang bermasalah adalah narasumbernya sebenarnya. Karena di negara demokrasi itu kan yang melakukan sebuah kesalahan yang ngomong, mungkin ada pihak tertentu yang menyalahkan Grite Agatha juga, mungkin ya, seperti dia tertawa waktu wawancara pas mengenai hal sensitif tersebut, terus kenapa juga kok enggak di review dulu lalu di-cut hal-hal sensitif tersebut. Tapi dari penjelasan kata minta maaf yang tadi Anda dengar, yang itu full ya, itu benar-benar dia minta maaf. Dan dia minta maafnya benar-benar tulus. Seorang yang minta maaf tulus itu rata-rata tidak membela diri. Kalau Anda lihat kalimat kata-katanya tidak ada sama sekali membela dirinya sendiri, walaupun sebenarnya bisa melakukan pembelaan tersebut. Karena menurut kami itu memang bukan salahnya Grite Agatha, tapi salahnya adalah seorang narasumber. Kalau memang Agatha tersebut dicari-cari kesalahannya, memang tetap ada kesalahannya, tapi secara fakta sebenarnya Grite Agatha tidak bersalah. Tapi permintaan maaf itu adalah wujud tanggung jawab dia karena telah mengupload di channelnya dia, juga mendatangkan narasumbernya, sehingga bisa membuat subscribe-nya Grite Agatha yang tidak setuju, terus orang lain merasa tersakiti, itu bisa meminta memaafkan dia. Jadi sama sekali permintaan maaf seorang Grite Agatha adalah benar-benar sangat tulus dalam lubuk hatinya. Apakah kita lihat apakah kartu kedua ini adalah apa yang dilakukan seorang Grite Agatha adalah apa? Permintaan maaf tersebut apakah tepat? Kita lihat kartu kedua. Kartu kedua memunculkan semacam ini ya, ada perempuan di tengah, di kanan kiri itu ada hitam dan putih. Kalau dilihat dari kartu tarot, memang
apa yang dilakukan, permintaan maaf yang dilakukan oleh Gita Agatha adalah sangat tepat sekali. Ini juga sebagai salah satu untuk mengcounter orang-orang yang tidak suka dengan Gita Agatha. Memang kita harus mengakui ya, seorang Gita Agatha itu fan-nya juga banyak, tapi juga ada orang yang tidak suka pada dia. Bisa juga sesuatu video yang viral itu bisa dimanfaatkan orang yang nggak suka pada Gita Agatha untuk menyerang dia, untuk mempermasalahkan dia, baik itu secara hukum bisa juga ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini ada hitam dan putih, ini ada tanda-tanda pengadilan ya, bisa dilakukan oleh orang nggak suka pada Gita Agatha untuk menghancurkan dia lewat hukum juga bisa. Semoga tidak ya, karena sokan Gita Agatha itu sudah minta maaf, dan kita sebagai manusia terutama di bulan Ramadan ini harus memaafkannya, karena bukan kesalahan 100% yang dilakukan oleh Gita Agatha, dan bisa dikatakan Gita Agatha tidak punya salah dalam hal video yang viral tersebut, karena narasumber lah yang dia hanya bertanya, terus narasumber yang menjawab. Memang kalau skalanya itu bukan publik, mungkin sebenarnya apa yang dikatakan oleh narasumber tersebut, Indira Kalista, itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma karena publik, apalagi kondisi sekarang ini sangat sensitif, ya udah jadi masalah. Jadi kalau kita lihat kartu pertama dan kartu kedua, bisa dikatakan Gita Agatha itu benar-benar permintaan maafnya adalah benar-benar tulus, tanpa bohong. Dalam lubuk hatinya paling dalam, dia merasa bersalah. Hal ini bisa Anda lihat di videonya, tidak ada embel-embel untuk membela diri. Dia langsung the point permintaan maafnya, tanpa embel-embel. Sebenarnya itu ungkapan narasumber dan sebagainya, intinya membela diri, nggak ada sama sekali. Inilah adalah salah satu permintaan maaf yang wajib kita tiru ya, kalau kita memang merasa bersalah, atau mungkin sebenarnya juga nggak bersalah, tapi karena kita itu masalah tersebut di channel kita, atau kita yang mendatangkan, kita memang harus secara kesatria melakukan permintaan maaf, walaupun itu bukan kesalahan kita, bukan salah kita, tapi memang tempatnya ditempati oleh narasumber atau orang yang melakukan kesalahan. Ini adalah luar biasa sekali dan patut ditiru bagi para YouTuber atau siapapun. Sikap yang diambil oleh seorang Gita Agatha adalah sikap yang benar-benar kesatria, sikap yang benar-benar permintaan maaf yang tulus tanpa ada embel-embel untuk membela diri. Dan ini juga dilatih kartu kedua juga ini sangat tepat sekali untuk mengonter orang-orang yang tidak suka dengan Gita Agatha. Karena Gita Agatha itu memang menurut saya kontennya sangat bagus sekali ya. Sebelum kejadian ini ya, itu rata-rata bagus, mendidik. Subscribe-nya juga sangat banyak, 2 juta lebih. Terus isinya juga sangat bermutu ya, isinya video sangat bermutu sekali, memberikan pencerahan ke orang lain. Nah, kalau orang-orang yang memang walaupun kita subscribe kita banyak, otomatis kita sukses, itu terkadang ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu biasanya dicari celah-celahnya. Sekarang ini celahnya Gita Agatha yaitu semoga tidak sampai ke jalur hukum. Nah, biasanya yang melakukan jalur hukum adalah orang-orang yang tidak suka pada dia. Itu adalah salah satu dia mengcounter agar permasalahan tidak masuk ke ranah hukum.
Dan kita sebagai manusia memang harus memberikan maaf pada Gritha Agasta, karena dia benar-benar YouTuber yang benar-benar bertanggung jawab. Dia mau minta maaf terhadap apa yang tidak dilakukan. Dia meminta maaf karena merasa salah, walaupun tidak salah ya, tidak salah tapi merasa salah karena kontennya tersebut berada di channel dia dan dia yang mendatangkan narasumber. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate, jangan lupa untuk like, dan jadilah Anda penonton kami yang benar-benar aktif untuk like, aktif untuk komentar positif, aktif untuk share ke sosial media yang Anda miliki. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan kami akan selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, Anda bisa gunakan sebagai amal media Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki. Anda beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.